Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang meyakini Allah Maha Mendengar. Tapi sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal sholihin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini diterima dengan baik ya. Amin. Nah, sebelum itu, ada hal yang harus kalian tahu, bahwa matahari, bulan, planet-planet yang ada di tata surya, yang salah satunya terdapat bumi di dalamnya, pohon, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam sekitar kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar. Jadi, semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai As-Sami. As-Sami itu merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, As-Sami itu artinya apa? As-Sami itu adalah artinya Allah Maha Mendengar, ya. Jadi, As-Sami itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar bisikan hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Jadi, ketika kita sholat, nah, yang ada di hati kita saja kita omongkan, itu Allah tahu, ya. Ketika kita berprasangka baik kepada orang lain, Allah tahu. Ketika kita memiliki niat buruk kepada orang lain, Allah tahu, ya. Jadi, kita sebagai hamba itu alangkah lebih baik kalau misalnya kita selalu berprasangka baik, jangan memiliki prasangka-prasangka buruk, karena Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah itu Maha Mendengar. Dan yang paling penting, Allah itu selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya, ya. Jadi, ketika kita ingin menggapai sesuatu, misalnya contohnya, dari diri kalian itu ingin naik kelas atau ingin mendapatkan nilai yang bagus. Setelah berusaha, itu harus memohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan hanya memohon, ya, karena kita harus berusaha juga. Setelah berusaha, barulah kita bisa ikhtiar. Caranya dengan bagaimana? Dengan bersujud, memohon kepada Allah. Nah, Allah itu selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi, segala bisikan dan ucapan manusia itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bisikan itu dirahasiakan. Misalnya, kalian ngomongin teman kalian satu sama lain nih. Kalian hanya ngomong itu berdua, contohnya. Allah itu tahu yang kalian bicarakan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan seperti itu lagi ya. Dan yang paling penting, Allah itu pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Ya, Allah itu pasti mendengar doa-doa kita. Jangan kalian berpikir, oh, saya udah memohon kepada Allah, tapi kenapa belum dikabulkan? Berarti doanya belum banyak, doanya belum ikhlas, doanya belum tulus, ya. Jadi, jangan karena doa itu belum dikabulkan, kalian jadi patah semangat. Nah, ada ayat Al-Quran yang mengandung dari sifat As-Sami ini. Kita baca ya, yaitu la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulam wa kana Allahu sami'an 'alima. Nah, sebelum Ibu baca artinya nih, kita bahas dulu ya. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai mad, sedikit selingan. Nah, di sini ada beberapa mad nih, ya. Ada la yang pertama. La itu adalah mad tobi'i, ya.
Kemudian Allahu. Allahu itu juga mad tabi'i. Nah, kemudian ada bisu. Bisu itu adalah mad. Ayo, mad apa? Mad wajib ya. Karena huruf mad tabi'inya bertemu dengan hamzah itu dalam satu kata ya, bukan mad jaiz. Itu adalah mad wajib. Kemudian minal qawli ila min manzulum. Manzulum itu adalah bacaan dari ikhfa karena nun mati bertemu dengan huruf dha. Kemudian wakana. Wakana huruf kaf itu ada alifnya berarti mad tabi'i. Ya, Allahu itu juga mad tabi'i sami'an. Sami'an. Di mim itu ketemu ya, itu mad tabi'i juga. Sami'an alima. An alima. Itu ada tanwin, ada fathatain bertemu dengan ain, berarti hukumnya izhar dan dibacanya itu jelas ya. Jadi jangan dibacanya itu sami'an, jangan, tapi sami'an alima. Ya, kemudian yang terakhir alima. Ketika bertemu dengan waqaf itu jangan aliman. Jangan aliman, tapi dihapus salah satu dari fathatainnya, jadi baris fathah tapi dipanjangkan jadi alimah ya. Makasih, jangan lupa ya sering-sering diulang masalah bacaan matnya supaya lebih terbiasa. Jadi ketika membaca satu ayat, lihat dulu itu ada mat apa aja, ada hukum tajwid apa saja ya. Kemudian kita ke artinya. Artinya itu adalah Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Ya, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, tadi kan sami itu artinya Maha mendengar. Minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai alim. Alim itu artinya Maha mengetahui. Nah, tugas manusia itu adalah meyakini bahwa Allah Maha mendengar. Bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama itu selalu berhati-hati dalam berbicara. Yang kedua, itu adalah selalu mendengarkan hal-hal yang baik, ya. Jangan kita sering mendengarkan hal-hal yang buruk. Contohnya, ketika berkata yang buruk mengenai teman, mengenai siapapun itu, alangkah baiknya kita jangan mendengarkan. Kemudian yang ketiga itu adalah selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, ya. Jadi daripada kalian mendengarkan musik, alangkah lebih baik kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, ya. Setiap hari kalian murattal Al-Quran, mulai dari misalnya untuk awal-awal juz 30 terlebih dahulu, ya. Supaya bukan hanya kalian menjadi dengar, insya Allah kalau sering mendengar, bahkan bisa menjadi hafal. Ya, bahkan bisa menjadi hafal dengan cara mendengarkan saja. Kemudian setelah mendengarkan sedikit hafal, dibuka juga Al-Qur'annya, diperbaiki bacaannya, insya Allah pasti bisa. Dan yang terakhir itu adalah selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ya. Jadi kita menahan diri, menghindari diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, mengenai sikapku, di bagian sikapku ada di buku, itu bahwa kalian itu, aku meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa. Ya, kalian harus tanamkan di diri kalian bahwa kalian itu yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa. Nah, ini adalah salah satu dari pengaplikasian dari rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi salah satunya itu adalah meyakini mengenai nama-nama yang baik bagi Allah yaitu Asmaul Husna. Nah, mungkin sampai di situ saja pertemuan kita hari ini. Insya Allah ada berkahnya. Insya Allah dapat diterima dengan baik. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.